berkat bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan juga penyertaannya kita bisa berkumpul di seminar nasional yang akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di pagi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada pemuji kita yaitu Bapak Dika dan juga pemateri kita hari ini yaitu Dr. Fakia Mekar Damayanti SPB selaku ahli bedah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk kedua. Pada kesempatan seminar hari ini kita akan mengetahui lebih dalam mengenai topik pertolongan pertama yang khususnya pada kecelakaan secara mendalam. Jadinya hari ini kita akan belajar langsung kepada ahli di bidangnya. Nah, sehingga kami harap melalui seminar ini teman-teman bisa mendapat ilmu baru, relasi baru, dan juga bisa menjalin koneksi dan bertukar pengalaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membaca susunan acara kita hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah seminar tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, selanjutnya ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemateri kita yaitu Dr. Fakia Mekar Damayanti SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku Dr. Fakia akan membawakan seminar mengenai pertolongan pertama. Di sini pasti sudah pada tahu apa sih itu pertolongan pertama. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan lebih dalam tentang pertolongan pertama. Bisa dilihat beberapa contoh kecelakaan pada tahun 2025. Yang pertama yaitu ada mobil nabrak sepeda motor hingga ringsek di Lenteng Agung Jaksel, dan yang kedua ada truk hilang kendali muatan tumpah di jalan. Terus misalnya banyak terjadi kecelakaan. Bagaimana cara kita memberi pertolongan pertama? Pertolongan pertama atau biasa disingkat PP adalah pemberian pertolongan segera pada penderita sakit, cedera atau kecelakaan yang membutuhkan penanganan medis. Buat yang tidak tahu apa itu penanganan medis, itu pertolongan segera pada orang sakit, cedera atau kecelakaan. Lanjut pada pemahaman, pertolongan pertama atau PP merupakan pengembangan diri pengembangan dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Pemahaman mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K sangat penting karena tindakan cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa, mencegah cedera lebih lanjut, dan mempercepat proses penyembuhan korban. Memiliki pengetahuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan dapat memungkinkan individu untuk memberikan bantuan awal kritis sebelum bantuan medis profesional tiba dan mengurangi resiko komplikasi serius. Apa sih tujuan dari pertolongan pertama? Tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah tindakan darurat untuk meminimalisir cedera parah atau menyelamatkan nyawa korban. Oleh karena itu, periksa sekitar terlebih dahulu untuk memastikan kondisi aman. Bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi kecelakaan? Yang pertama, patuhi aturan lalu lintas. Yang kedua, jangan mengemudi di bawah pengaruh. Ketiga, gunakan sabuk pengaman jika mengendarai mobil atau grab food. Keempat, hindari pengemudi agresif. Kelima, jaga jarak. Keenam, perhatikan lingkungan sekitar. Tujuh, periksa kondisi kendaraan. Dan yang terakhir, hindari berkendara saat lelah. Yang terakhir, bagaimana sih cara menangani jika ada orang yang kecelakaan? Pertama, periksa kondisi sekitar. Kedua, pastikan korban tidak dikerumuni. Ketiga, periksa kondisi korban. Keempat, cek jalur pernapasan. Kelima, kompresi dada untuk bantuan pernapasan. Enam, cek kondisi luka. Dan yang ketujuh, menghentikan kendaraan atasi shock. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman sekalian yang ingin ada hal yang ditanyakan bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Fakia Mekar Damayanti. Kita buka sesi tanya jawab. Dari teman-teman mungkin ada yang bertanya bisa mulai untuk mengangkat tangan. Oh, mau tanya? Oke, silakan. Boleh. Ada
misal nih kita di jalan terus melihat ada orang jatuh, kita mau bantuin. Cuma kan kita kadang nggak tahu cara tolongnya itu yang benar itu gimana. Dan bisa tambahin nggak biasanya cara-cara yang salah itu gimana sih biar kita hindari cara-cara yang salah tersebut. Nah, ya. Mungkin silakan dokter dijawab. Baik, saya akan jawab. Mungkin kalau tidak tahu, lebih baik langsung telepon pihak rumah sakit atau telepon ambulans. Enggak, apa lanjut lagi. Terus kalau tahu sedikit mengenai tentang pertolongan itu, lebih baik ditolong sepengetahuannya. Kalau tidak tahu sama sekali, mending telepon ya rumah sakit. Terima kasih. Silakan. Nama saya Marsha, saya ingin bertanya, setahu saya, untuk pertolongan pertama apalagi untuk membantu seseorang ketika kita di jalan atau di mana itu tidak bisa sembarang orang. Setahu saya itu harus kayak anggota PMI resmi atau semacamnya yang bisa membantu dan harus ada bukti kartunya juga. Setahu saya. Apakah benar? Menurut saya, kalau jika ada terjadi kecelakaan, terus kondisinya darurat banget dan tidak ada anggota PMI atau pihak rumah sakit, kita nggak bakal membantu. Karena kan kalau menunggu pihak rumah sakit, takutnya korbannya itu makin parah gitu. Cukup? Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, tadi kita sudah sesi tanya jawab, kita sudah ada materi, kita sudah mengetahui lebih lanjut gimana sih atau apa sih itu dari penanganan medis dasar, pertolongan pertama dan lain sebagainya. Oke, sekarang adalah waktunya kita kuis. Jadi untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari kami akan mendapat sedikit bingkisan dari kami. Jadi jangan lupa untuk menjawab. Silakan. Pertanyaan pertama, apa tujuan pertolongan pertama? Kecuali silakan yang mau menjawab bisa angkat tangan. Alia. Kita sistem 1, 2, 3 ya. 1, 3. Siapa dokter? Nanti silakan. Kenapa dia? Perkenalan. Sini. Perkenalkan saya Samudra. Loh, di depan. Oh, apa sih? Silakan. Perkenalan. Nama saya Rafli Bayu Samudra, absen 4. Di sini saya mau menjawab pertanyaan apa tujuan pertolongan pertama kecuali Kecuali jawabannya apa? Yang mana? A, B, D. 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 Kenapa D? Membunuh orang kan bukan pertolongan itu. Oh, itu apa? Oh, pembunuhan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jangan kembali dulu mas. Bisa tunggu di sini dulu mas. Tunggu teman yang lainnya. Sini loh. Tunggu sini. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Oke, bener ya. Selanjutnya, apa saja pencegahan untuk tidak terjadi kecelakaan? Apakah A, memakai seatbelt, B, mengebut karena emosi, C, mengendarai kendaraan dengan mabuk, D, tidak memakai helm, dan E, melakukan balap liar. Kita hitung 1, 2, 3. Siapa ini dokter? Kira-kira dokter? Komang. Bangun diri ku. Oh enggak, itu pencet. Perkenalan dulu siapa? Selesaikan dulu Pak, Perkenalkan nama saya itu Sudah. Jadi di sini saya mau menjawab kayak gini, apa saja pencegahan untuk tidak terjadi kecelakaan? Jawabannya A, memakai seatbelt. Kita lihat apakah jawabannya benar. Sabar. Yang lain. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Satu pertanyaan terakhir. Ayo sini. A, B, atau C? Dalam hitungan ketiga,
Itu Perkenalan dibilangin aja, nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Kezia Olivianin. Sampai, nggak ada yang ngapain. Saya